kita belajar IPA, yaitu tema 3. Mata IPA-nya mengenai bagian-bagian tumbuhan. Oke, bagian-bagian tumbuhan ini ada 2. Yang pertama itu bagian utama. Bagian utama itu akar, batang, daun. Itu merupakan bagian paling penting dari tumbuhan. Yang kedua, bagian tambahan, yaitu terdiri dari bunga, buah, dan biji. Sama halnya dengan manusia, bagian-bagian tubuh manusia itu yaitu rangka, itu terdiri atas namanya tulang-tulang ya. Oke, kita lihat ke akar. Akar ini merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Jadi akar itu tidak kelihatan dari luar ya nak. Fungsinya yang pertama sebagai alat transportasi atau pengangkutan. Apa yang diangkut? Bisa berupa air dan unsur hara. Air dan unsur hara merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam hal fotosintesis. Oke, fungsi yang kedua sebagai penopang atau mengokohkan tumbuhan supaya tumbuhan tidak tumbang. Yang ketiga sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Biasanya kita lihat pada tumbuhan yang memiliki umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, ubi jalak, dan singkong. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar pada tumbuhan ini yang pertama akar tunggang. Ini saya buat cirinya. Yang pertama memiliki akar pokok. Perhatikan gambar mem. Akar pokok ini dia. Oke, yang kedua akar pokok memiliki cabang. Ini cabangnya. Yang ketiga akar pokok dan akar pokok dan akar cabang, lupa mem, memiliki namanya ukuran yang sama. Oke, biasanya akar tunggang ini kita jumpai pada tumbuhan biji keping 2. Oke, yang kedua akar serabut, cirinya bentuknya serabut. Yang ketiga memiliki bentuk yang berbeda dari pangkal dan ujungnya. Perhatikan pangkalnya dan ujungnya. Dimana kalau tumbuhan yang memiliki akar serabut biasanya itu gampang tercabut. Biasanya itu tumbuhan biji yang berkeping satu. Misalnya itu adalah jagung, padi, rumput-rumputan ya. Oke, organ yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya yang pertama sebagai alat transportasi air, unsur hara, zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan ini nanti diperoleh dari hasil fotosintesis ya. Supaya apa? Supaya nanti tumbuhan itu akan bertumbuh ke atas ya. Yang kedua sebagai penopang, sama halnya dengan si akar fungsinya. Yang ketiga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada sagu dan tebu. Jenis-jenis batang ini ada 3. Yang pertama batang basah. Biasanya batang basah itu batangnya itu kalau kamu tekan itu akan mudah hancur atau dia berisi air ya. Biasanya kita jumpai pada bayam, kangkung. Oke, batang kayu memiliki kambium dan ukurannya besar. Mengapa besar? Ingat, kambium itu atau sejenis getah itu fungsinya apa? Pertumbuhan sekunder atau membuat batangnya ukuran diameternya semakin lama semakin besar. Contohnya apa? Mangga, jati, dan jambu. Yang ketiga, batang rumput. Biasanya itu memiliki luas-luas batang yang jelas. Misalnya pada padi, jagung, dan rumput. Oke? Daun. Daun ini merupakan bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Mengapa hijau? Karena di dalam daun itu terdapat namanya klorofil. Klorofil adalah zat warna hijau daun. Oke, fungsinya sebagai apa? Yang pertama sebagai alat respirasi atau bernapas. Respirasi itu terjadi di stomata. Stomata di mana mem? Stomata itu ada di daun. Biasanya itu di bagian bawah daun ya. Yang kedua sebagai tempat terjadinya fotosintesis atau di dalam kloroplas. Apa hasil dari fotosintesis? Yaitu berupa zat makanan atau gula ya, dan dia menghasilkan oksigen. Oksigen itu akan dibutuhkan oleh siapa? Makhluk hidup. Yang selanjutnya bunga. Bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang paling menarik. Menarik bagi siapa? Serangga. Makanya dia berfungsi sebagai apa? Alat reproduksi. Di bagian bunga terdapat 2 alat reproduksi. Yang pertama jantan, yang kedua betina atau putik. Oke, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang memiliki daging. Fungsinya apa? Untuk melindungi biji. Biasanya di dalam buah itu mengandung biji ya. Yang terakhir biji. Biji ini merupakan bagian tumbuhan yang terdapat di dalam buah. Biasanya biji ini fungsinya sebagai calon tumbuhan baru. Jadi biji itu bisa kita tanam kembali. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasannya. Kita jumpa minggu depan. Tetap semangat dan semangat belajarnya ya.